Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadilah di Gio TV. Kali ini kita kedatangan tamu. Selain orangnya besar, gagasannya besar, pemikirannya besar, beliau merupakan Ketua Umum GMNI. Ya, Ketua Umum GMNI periode 2019-2022. Barangkali nanti pengen nambah, tinggal tambah tuh. Nyampe 2024. Beliau adalah Arjuna Putra Aldino, ya, kelahiran Brebes, Putra Brebes. Ini panggilan Tumas, Bang. Bisa Tumas. Jangan sampai tumbang aja. Jadi saya banyak melihat tulisan-tulisan beliau di beberapa media online, baik mainstream maupun non mainstream, bicara soal pemerintah, bicara soal perkembangan pemuda, bicara soal Indonesia ke depan. Ini nanti saya akan ulik tuh, atau saya tanyakan beberapa hal yang bisa nanti kita diskusikan bersama. Jadi di Gio ini memang ada beberapa hal yang akhirnya nanti bisa jadi bermanfaat informasi untuk semua gitu. Oke Tom, jadi bicara soal gerakan pemuda, kita kan kenal dari mulai tahun 28 sampai hari ini lah, sampai 98, ada di tahun 45 sampai ada 66, 60, itu kan gerakan pemuda mendominasi di Indonesia, dan itu merubah tatanan yang ada di Indonesia sendiri. Dan saya kira ini agak redup karena pandemi, ya kan, agak redup karena pandemi, karena memang aturan-aturan itu yang akhirnya membuat kita tidak bisa turun ke jalan sebagainya gitu. Nah, saya ingin mengawali dengan bagaimana Ketum melihat pemuda hari ini tuh di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Arif atas undangannya. Ini adalah momen yang sangat luar biasa. Saya bisa berdiskusi dengan teman-teman Gio TV. Ya, perkembangan pemuda di tengah pandemi tentu seperti kita sendiri Mas di GMNI, karena kondisi pandemi memang banyak variabel organisasi yang mungkin tidak bisa berjalan di masa normal. Tapi menurut kita itu tantangan yang sangat besar, bahwa di masa pandemi ini organisasi nggak boleh mati, kita harus tetap berjalan. Dan ini menurut saya kita diuji, dan menurut saya juga ini juga memperlihatkan kepada publik bahwa bagaimana sih pemuda di masa pandemi ini, apalagi zaman sudah berubah, sudah 4.0. Saya kira tentu kita perlu evaluasi ulang cara-cara lama. Mungkin dulu cara lama itu herois, bisa menciptakan, itu bisa diterima. Tapi mungkin hari ini itu perlu dievaluasi ulang. Jadi menurut saya pemuda hari ini tugasnya adalah mengevaluasi gerakannya. Karena ini situasi yang mungkin kita baru alami, Mas. Ini bukan hanya problem instrumen, tapi semua aspek ini terkena dampak. Betul. Baik person, masyarakat, organisasi, negara, itu semua terkena dampak. Nah, ini menurut saya ini harus bisa kita lewati ujian. Jadi kita harus beradaptasi ulang lah gitu ya. Bagaimana gerakan yang harus dilakukan gitu ya. Biasa turun jadi jalan, kita bisa manfaatkan media mungkin dan sebagainya gitu tuh ya. Nah, kalau sejauh ini tuh, kalau misalkan bicara pandemi, kira-kira kontribusi GMNI sendiri apa tuh untuk pandemi ini gitu? Ya, kita di awal kita coba mencari secara ilmiah, mengeksplorasi secara ilmiah tentang COVID-19, Mas. Karena menurut saya COVID-19 ini bisa diselesaikan atau bisa ditekan oleh Indonesia jika kita memahami betul secara ilmiah, baik masyarakat maupun negara, virus ini itu apa, bagaimana polanya, bagaimana bentuknya, bagaimana dia menyerang manusia, terus apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi virus itu. Jadi pemahaman secara ilmiah ini penting. Makanya di awal kita mengadakan banyak webinar dengan pakar-pakar, dengan ahli-ahli kesehatan, bahkan ahli herbal pun kita libatkan, karena memang kita perlu pemahaman yang utuh atas COVID.
Betul. Yang kedua, kita melakukan vaksinasi. Karena menurut saya jawaban yang paling ilmiah hari ini untuk mengantisipasi COVID adalah vaksin. Orang bisa bilang bahwa vaksin apalah itu, taruhlah ada konspirasi dan lain sebagainya, atau ini adalah upaya perusahaan farmasi dan lain sebagainya, ada perang dagang dan macam-macam. Tapi bagaimana? Negara ini butuh jawaban. Betul. Untuk menyelesaikan masalah virus dengan landscape kependudukan gitu Mas. Oke, orang bisa menemukan obat ABCDFG, tapi negara ini butuh cara yang efektif dan efisien. Nah, menurut saya belum ada cara yang efektif efisien untuk menangkal virus, yaitu vaksin selain vaksinasi. Yang ketiga, ini kita sebenarnya ingin berfokus pada angka isoman yang meninggal, Mas. Karena kemarin saya bersama teman-teman mengkaji banyak isoman. Jadi kematian COVID ini kontribusi tertingginya adalah mereka yang isoman meninggal. Dan banyak mereka meninggal di rumah. Mereka di rumah karena angka rasio rumah sakit penuh kan, rasio ketersediaan kasur rumah sakit penuh, maka dia isoman di rumah. Nah, seringkali isoman di rumah ini tidak terkontrol. Betul. Baik oleh institusi negara yang baik yang paling kecil, taruhlah RT RW maupun desa ataupun provinsi. Pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah secara keseluruhan. Nah, ini mereka akhirnya, apalagi kalau hidupnya ekonominya terbatas, Mas. Betul, betul. Nah, itu akhirnya apa adanya. Nah, sedangkan virus ini membutuhkan taruhlah nutrisi, taruhlah membutuhkan multivitamin untuk memantik imunitas tubuh. Nah, ini tidak tercover oleh katakanlah public health yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sistem public health yang dikeluarkan pemerintah cenderung mereka yang hanya bisa terdeteksi oleh rumah sakit. Iya, betul. Nah, kalau mungkin di penampungan isoman mungkin itu terpantau ya oleh pemerintah karena banyak angka rasio sembuh juga. Tapi yang ini yang tidak terpantau. Ini kan kerja bersama. Nah, kita sedang memikirkan program untuk itu, Mas, karena memang ini harus dijangkau. Karena pasti semua dari kita pengen COVID ini segera selesai. Iya, betul. Jadi memang dengan himbauan untuk isoman juga tidak selamanya akhir itu jadi solusi ya. Kalau misalnya memang akhirnya tidak dipantau. Karena beberapa saya lihat di media misalkan ada orang isoman yang akhirnya meninggal juga tanpa orang tahu gitu, misalnya udah 3 hari 4 hari gitu ya. Jangan-jangan memang karena dia tidak tahu resep obat yang harus diminum apa misalkan. Ya meskipun memang bisa dilihat via online atau internet sebagainya gitu tuh ya. Tapi untuk akhirnya sejauh diskusi dari teman-teman GMN sendiri tuh untuk tadi misalnya urusan isoman sebagainya, kira-kira sudah ada langkah konkret belum tuh yang akhirnya terpikir untuk minimal menanggulangi COVID lah katakan. Selain tadi misalnya soal vaksinasi gitu. Ya, kita sebenarnya sedang progres lah. Kita sedang melakukan kajian komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan dapur sosial. Nah, dapur sosial ini fokus kita adalah menyediakan fasilitas penanganan dasar. Jadi kalau kita kan untuk mahasiswa mungkin juga terbatas, Mas. Tentu kita tidak bisa, atau dari kita sendiri belum berani masuk ke arah misalnya taruhlah obat-obatan untuk COVID. Karena obat-obatan untuk COVID kan ini masih dalam tahap uji klinis semua nih. Semua masih dalam tahap atau risetnya belum belum selesai lah gitu. Belum utuh lah kalau ini bisa menyebabkan menghilangkan COVID. Mungkin menghilangkan gejalanya iya. Jadi kalau itu kan butuh resep dokter, Mas, butuh izin dari Kemenkes juga. Nah, itu kita belum berani masuk di wilayah situ. Tapi penanganan dasar seperti nutrisi, menunjang nutrisi, menunjang multivitamin itu yang akan kita pikirkan ke depan. Karena itu menurut saya paling tidak kita bisa membackup masyarakat, terutama masyarakat yang miskin, yang ekonominya terbatas. Taruhlah dia hanya bekerja sebagai tukang ojek, terus dia kena positif COVID-19. Di rumah dia nggak bekerja, dia harus isoman. Uang dari mana tentu kan? Iya. Nah, ini yang harus kita backup. Nah,
kita nggak mungkin. Oke lah. Nah, dan ini jumlahnya banyak. Iya, dan ini nyawa manusia, warga negara kan, dia harus tertangani mau nggak mau. Dan kita ingin masuk di level situ karena memang menurut saya kita fokus pada mereka yang ekonominya terbatas bisa sukses atau bisa sembuh menjalani isoman. Iya. Jadi meskipun kalau saya tahu itu ada Pak Presiden itu kan dia memerintahkan kepada Panglima TNI ya untuk akhirnya memberikan vitamin sebagainya. Berarti itu belum maksimal juga tuh Ketum Pandang. Jumlahnya masih 2 juta kalau yang saya tahu ya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Kalau terakhir saya mendengar pidato Pak Presiden itu jumlahnya hanya 2 juta. Saya kira justru ini ya, akses terhadap nutrisi, akses terhadap vitamin, kebutuhan-kebutuhan untuk memantik imunitas itu harus dipermudah. Oke, ada obat, yes, tapi kan itu obat baru kesepakatannya belum jelas antara taruhlah ID dengan BPOM, itu kita harus cek dulu apakah ini sudah diizinkan oleh pihak-pihak yang berwenang tentang kesehatan. Tapi kan yang paling dasar adalah nutrisi masyarakat. Nah, saya kira itu yang harus menjadi fokus. Oke, ada bansos, yes, tapi multivitamin seperti minyak ikan dan sebagainya atau nutrisi penyunjang itu saya kira juga dibutuhkan. Iya. Dan itu masih belum maksimal ya. Ya, belum maksimal. Perhatiannya masih kurang lah. Perhatian masih kurang. Ya. Mungkin kita masih memandang bahwa yang penting masyarakat ditunjang kebutuhan pangan dengan bansos. Tapi padahal kan kebutuhan taruhlah yang makanan yang bergizi sehat, suplemen taruhlah itu penting juga. Nah, itu menurut saya yang perlu dipikirkan. Iya, nggak hanya mie berarti. Ya, apalagi Indomie misalnya ya. Ini mie instan ya. Iya. Itu ya harusnya bisa lebih lah. Iya. Dan itu bisa kita pikirkan bersama kita. Kalau semua lembaga negara taruhlah ada BUMN, ada Kemenkes taruhlah, itu bisa berbondong-bondong atau bergotong royong, itu saya kira bisa tertangani. Kita masih punya institusi di bawah di level RT RW kan, nah, untuk ketok pintu satu-satu taruhlah. Kalau misalnya tidak ada kan bisa melalui laporan secara digital kan. Iya. Itu bisa lah. Nah, masalahnya kan kalau orang kena COVID isoman dia tidak mampu rapid misalnya. Iya. Nah, saya kira itu bisa dipermudah taruhlah si kepala desa atau RT RW itu dipermudahlah ke puskesmas, paling tidak diperiksa gejalanya kan. Nah, itu kalau misalnya menunjukkan seperti itu ya memang harus ditangani langsung. Oke, memang rasio rumah sakit kesediaan kamar memang penuh, tapi kan isoman isoman tapi juga dipantau. Nah, kalau isoman nggak terpantau nanti angkanya akan terus naik gitu. Itu yang menurut saya data yang ada yang kita lihat dari demografinya sih seperti itu. Iya. Jadi angka-angka isoman justru yang cukup signifikan ya untuk akhirnya naik. Yang berbahaya. Iya. Dengan adanya PPKM tuh, hari ini kan kalau misalkan kita lihat dari awal mula adanya pandemi lah katakan atau COVID-19. Dulu misalkan di Wuhan sampai akhirnya di Indonesia masuk, di Depok 2 orang katakan. Yang waktu itu misalnya pemerintah juga tidak berpikir akan terjadi di Indonesia apa yang akhirnya misalkan terjadi di luar negeri, entah di Belanda, entah di apa gitu, karena iklim Indonesia atau kulit kita itu tahan akan virus katakan waktu itu. Karena misalkan di kita ada dukun lah apa lah itu waktu itu. Sampai akhirnya hari ini saya lihat COVID ya mohon maaf hampir 2 tahun ada gitu ya COVID-19. Dari dulu misalnya ada PSBB, ada PPKM mikro, ada PPKM darurat, sampai akhir hari ini ada PPKM level 1 sampai 4 katakan. Kebijakan ini kan berubah-ubah tuh. Bagaimana pandangan Ketum sendiri di GMNI dengan kebijakan yang berubah-ubah? Ya, karena menurut saya kenapa kebijakan itu berubah-ubah? Karena kalau kita lihat pemerintah kan mencoba mendayung di antara 2 karang. Istilahnya kan seperti itu, Mas. Mendayung di antara ekonomi dengan kesehatan. Bagaimana kesehatan tertangani, ekonomi tetap jalan. Memang tidak mudah karena
kita harus melihat wataknya masing-masing. Yes. Taruhlah dunia bisnis atau dunia ekonomi menuntut mobilitas yang tinggi. Ya kan, pertukaran, mobilitas barang dan jasa, modal itu kan menuntut mobilitas yang tinggi. Nah, sedangkan kesehatan justru agar virus ini tidak menyebar, mobilitas harus dibatasi. Ini kan sebenarnya paradoks. Kondisi kita ini kondisi paradoks menurut saya. Nah, menurut saya gini, tapi masih ada jalan menurut saya. Ada jalan tengah, tetap ada. Jalan tengahnya yaitu pemerintah itu harus meninventarisir sektor-sektor ekonomi yang mana yang bisa dibuka dengan kondisi hari ini. Gitu. Tidak semua akhirnya bisa dibuka. Ya, taruhlah misalnya UMKM yang mana disiapkan, taruhlah UMKM yang oke lah untuk wisata mungkin belum, tapi sektor tertentu yang punya potensi untuk dan tidak menghadirkan kerumunan itu kan bisa, dan itu harus difokuskan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terbantu oleh itu, disupport oleh itu. Jadi kan kalau angka tradisional kan menggunakan konsumsi taruhlah gitu, terus government spending misalnya, pembiayaan dari pemerintah. Nah ini kan pertumbuhan ekonomi nggak bisa disupport oleh dua variabel itu dong. Iya, betul. Taruhlah konsumsi dan satunya mungkin investasi. Sekarang pun investasi, orang mau investasi apa? Ya kan di tengah COVID ini. Tapi ada sektor yang menurut saya bisa digerakkan. Taruhlah ekonomi digital. Nah, coba kita pelan-pelan hijrah ke situ. Sektor apa deh? Taruhlah UMKM. Kayaknya juga progres dari kebijakan pemerintah untuk UKM ini go digital ini kurang menurut saya. Nah, coba diintegrasikan dengan perusahaan platform digital yang ada, bekerja sama lah pemerintah bergotong royong. Nah, menurut saya bisa lah kalau diinventarisir sektor mana aja yang boleh dibuka, mana aja yang enggak. Maksudnya kalau kita mau mengambil jalan tengah, tentu pasti kalau kita harus pilih salah satu, taruhlah lockdown demi kesehatan, tentu itu punya resiko tentu kan. Betul. Begitu juga kalau misalnya tidak usah ada pembatasan ekonomi saja, taruhlah biarkan bisnis itu berkembang, itu juga penuh resiko. Dan menurut saya semua stakeholder, pemerintah, taruhlah terus pebisnis, sektor private, nah itu harus duduk bersama lah. Kira-kira usaha apa, sektor apa yang bisa kita buka. Nah, dan menurut saya karena sudah ada vaksinasi ya, ini kalau menurut saya ini saya tambahkan sedikit Mas. Vaksinasi ini harus digenjot maksimal mungkin. Karena menurut saya ini kunci. Oke, vaksin itu tidak menghindarkan diri dari COVID, tapi kan negara ini harus jalan. Perekonomian masyarakat, politik pemerintahan harus jalan, pelayanan publik itu harus jalan. Nah, menurut saya vaksinasi ini bisa, makanya kalau saya sih melihat kecepatannya belum maksimal. Banyak daerah yang kesadaran akan sense of krisisnya, kata Pak Jokowi kan, sense of krisisnya itu sangat rendah. Dibuktikan dengan apa? Anggaran penyerapan COVID itu sangat rendah sekali, banyak di daerah-daerah. Nah, dan kesadaran untuk vaksinasinya juga rendah. Nah, menurut saya ditambah juga dengan mungkin kapasitas vaksinnya dan pengirimannya juga telat. Nah, itu menurut saya penting karena vaksinasi ini harus digenjot karena kita butuh negara ini tetap berjalan gitu, ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang taruhlah pasar tradisional wajib vaksin baru dia bisa berjualan gitu, dosis 2 misalnya, terus PKL, sehingga tidak ada lagi kan gini Mas, kita kan sedang lawan virus nih. Betul. Musuh kita bukan Belanda yang datang bawa senjata. Musuh ngapain kita kelihatan itu? Ya, ngapain kita dipatroli kan? Ngapain PKL? Pasar dipatroli. Loh, musuh dia kan virus. Nah, kenapa nggak diundang stakeholder yang ada? Taruhlah dinas pasar, terus asosiasi pedagang,
ayolah teman-teman pedagang, kita pemerintah nih taruhlah siapkan vaksin, bikin agenda vaksinasi. Mereka yang boleh berjualan adalah mereka yang sudah vaksin. Iya. Kan terus kemudian setiap bulan taruhlah rutin untuk dites secara acak. Iya. Untuk melihat tracking kan penyebaran. Nah, kebijakan-kebijakan itu kan yang paling rasional dan itu bisa dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Kenapa harus menerjunkan pasukan? Bukan saya gimana Mas, tapi itu keliru. Musuh kita bukan itu, bukan para pedagang kaki lima tadi. Bukan kekuatan fisik gitu. Iya. Kita bukan sedang menjaga perbatasan kita direbut oleh tentara lain atau pasukan negara lain, kan bukan itu. Musuh kita virus. Ya ayolah bagaimana caranya masyarakat itu diprotek gitu. Iya betul. Menurut saya itu Mas. Supaya akhirnya tercipta herd immunity dan sebagainya. Jadi kalau pengen lawan virus bukan pukul orang ya, tapi pukul virus ya. Ini ada kekeliruan berarti ya Tum ya. Menurut teman-teman GMNI. Tapi kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan ya, ada beberapa daerah mungkin ya, nggak semua daerah akhirnya menolak vaksin di desanya dan sebagainya karena memang kita akui bersama tidak semua orang mau vaksin. Ini kan problem sebenarnya. Salah satu problemnya itu tidak semua orang ikut vaksin, mau ikut vaksin karena ada inilah ini itulah dan sebagainya katakan. Nah kalau dari Ketum sendiri kira-kira sosialisasi yang paling jitu tuh untuk masyarakat di desa atau misalkan kadang di pasar juga orang-orang ogah untuk vaksin karena menganggap bahwa ini ya biasa aja gitu. Yang penting saya bisa makan daripada saya mati di rumah, mending saya mati di pasar kira-kira berdagang gitu. Tapi untuk sosialisasi konkret atau cara jitu untuk sosialisasi bahwa orang ini harus vaksin itu gimana tuh? Iya, sebenarnya sekarang antusiasme masyarakat itu sudah mulai tentang vaksinasi. Beberapa kali agenda GMNI di Jabodetabek itu malah justru banyak orang yang tidak kebagian dosis vaksin karena memang keterbatasan tenaga, tentu tenaga kesehatan dan sebagainya. Nah, namun menurut saya bahkan mungkin dari pengambil kebijakan sendiri, terutama di daerah ya, itu pemahaman tentang vaksinnya nggak utuh juga Mas. Misalnya gini contoh, ada yang ya banyak kita temui misalnya mereka adalah PNS, mereka adalah bekerja di pemerintahan taruhlah ya, pelayan publik yang atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya, itu yang takut divaksin karena memang isu di media misalnya ada yang vaksin meninggal gitu. Iya betul. Dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ditangani gitu, tidak diatasi dengan baik. Menurut saya tidak langsung di-counter maksudnya. Tidak di-counter, tidak ada edukasi. Saya kira menurut saya komunikasi itu bisa melalui apa saja. Bisa melalui RT RW. Yang konvensionalnya kan RT RW Mas, puskesmas. Terus taruhlah pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat itu konvensional. Nah kan sekarang sudah ada media baru, ada medsos, ada grup WhatsApp. Nah, kenapa sih buzzer-buzzer ini taruhlah, entah perusahaan kita nggak tahu ya, atau para juru bicara dari pemerintah, kenapa nggak fokus penyadaran tentang vaksinasi? Kenapa hanya muncul di isu-isu politik misalnya? Ini yang saya sayangkan gitu. Padahal kesuksesan menurut saya negara ini untuk menangani COVID salah satunya dengan vaksinasi. Nah, ini kenapa nggak dikerahkan semua tenaga daya upaya, instrumen komunikasi pemerintah baik yang mau konvensional maupun tidak, itu dikerahkan untuk itu. Menurut saya belum maksimal komunikasinya. Harusnya buzzer-buzzer lah ya yang mungkin residu dari pilpres yang lalu, bareng-bareng lah mengkampanyekan vaksin. Turut andil lah gitu ya. Kenapa harus isu-isu? Mohon maaf, misalnya kemarin Pak Jokowi menggunakan baju adat itu jadi rame. Terus orang semua rame-rame mengkonter, ngapain? Ini masyarakat
kesulitan menghadapi COVID. Udahlah yang isu-isu itu nanti dulu lah. Kita utamakan persoalan bangsa. Jadi gini, COVID ini tidak hanya merugikan mereka yang berkuasa, taruhlah entah Pak Jokowi entah siapa, tapi semua kita gitu, semua masyarakat. COVID ini nggak memandang status sosial, nggak memandang jabatan gitu Mas. Ngapain kita berperang di tengah kita sedang mengalami kesulitan gitu loh? Ya ayolah gotong royong gitu loh. Udahlah, cebong, kampret, kadrun itu sudahlah. Kita fokus vaksinasi. Kita fokus bantu mereka yang isoman gitu. Kenapa enggak? Kok bisa-bisanya gitu loh. Di tengah kondisi bangsa yang sulit masih memikirkan kepentingan kelompoknya lah, kepentingan pribadinya. Nah, itu yang menurut saya sangat disayangkan. Bukan akhirnya gotong royong atau misalkan saling berjabat tangan lah gitu ya untuk akhirnya. Karena ini bukan urusan jabatan itu, tapi urusan kemanusiaan tuh. Iya. Dan ada lagi tuh. Jadi ada hal yang sebenarnya pengen banget saya tanyakan tuh. Ini agak menggelitik. Jadi di Indonesia kita lagi PPKM, di Indonesia kita lagi sulit, tapi ada beberapa pejabat kita yang keluar negeri tanpa masker atau apa namanya ketawa ketiwi gitu. Seakan-akan yang ditampilkan media adalah ya dia menari di penderitaan kita gitu. Ya kira-kira. Atau pandangan Ketum sendiri bagaimana kira-kira tuh? Ya itu ya Mas yang membuat masyarakat distrust, sulit untuk percaya. Nah, yang sulit, yang juga ikut merasa kesulitan kita ini. Betul. Mahasiswa yang mencoba kontribusi di bawah bersama masyarakat mengatasi COVID. Akhirnya masyarakat diedukasi sulit gitu loh. Loh, ngapain saya harus protokol? Wong dia itu juga pejabat nggak protokol kok. Kan itu yang seperti ya. Terus kita harus apa gitu? Kita mau ngomong apa? Nah, menurut saya sebagai contoh, pejabat kan dia harus menjadi apa ya Mas? Tauladan. Nah, ya bagaimana orang dia yang mengeluarkan kebijakan, taruhlah dia bagian dari pemerintah yang memang sedang membuat kebijakan untuk menangani COVID, dia mengingkari kebijakan yang dia ada di dalamnya kan? Ini paradoks menurut saya. Maksudnya ini gimana nih, nggak jelas kan? Nah, menurut saya ya harus didisiplinkan karena negara ini butuh kepercayaan dari masyarakat untuk segera minimalisir angka COVID, kematian COVID-19. Kalau terus menerus seperti itu, taruhlah presiden bicara, nanti menterinya perilakunya malah bertentangan dengan apa yang dikatakan Pak Presiden. Itu kan maksudnya apa? Kalau memang ya tidak mendukung kebijakan kepala negara yang dipilih oleh mekanisme dan sistem demokratis, ya sudah ngomong dong. Ya kan, maksudnya jangan terbiasa untuk ya kalau kita sudah sepakat menjadi pemerintah taruhlah, ya udah sepakat. Ya kita yang di mahasiswa juga, ya kita sudah ada di mahasiswa sebagai agent of control, social control, ya kita melakukan perannya masing-masing. Ya dilakukanlah perannya masing-masing. Jangan dia di dalam pemerintahan perilakunya malah justru bertentangan dengan kebijakannya. Ini kan yang dirugikan bukan siapa-siapa, bukan entah pemerintah entah apa, yang dirugikan masyarakat gitu loh. Akhirnya masyarakat bingung gitu loh. Ini menurut saya Mas. Jadi lakukanlah perannya masing-masing. Kita di sini mahasiswa, ya kalau kita bisa membantu untuk bareng-bareng mengedukasi untuk kebaikan masyarakat, ya kita lakukan. Kita menyarankan, memberikan kritik, saran ya kan untuk kemajuan bangsa, ya kita lakukan. Ya itu memang peran kita kan. Lah yang di dalam pemerintahan ya melakukan perannya dengan baik dong. Kalau kepala negara kebijakan ingin dijalankan, ya dijalankan. Betul. Jangan taruhlah tanda kutip menggunting dalam lipatan. Ini kan nggak baik. Yang nggak baik siapa? Bukan masalah saya membela siapa-siapa gitu. Tapi yang ya kasihan masyarakat bingung. Ya kan nanti masyarakat kita edukasi, tolong Bu, Pak, kalau keluar mau ke pasar pakai masker. Lah, Mas, sampean tuh ngomong apa? Masker itu loh. Saya nonton di WhatsApp di apa, menteri itu nggak pakai masker, nggak apa-apa kok kan ya. Ini kan kita ini yang sulit gitu, bukan hanya pemerintah, kita masyarakat juga sulit Mas. Iya. Jadi akhirnya kita mau, ya wajar ketika yang muncul adalah orang yang nggak mau vaksin, orang yang nggak mau
pakai masker, orang yang nggak mau protokol kesehatan ya, karena memang dicontohkan begitu gitu. Ya, betul Mas. Kira-kira tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Ade nih apa Mas? Kalau misalnya ada yang begitu lagi Mas? Ya menurut saya itu harus diberikan sanksi lah yang tegas, karena ya dia bagian dari, taruhlah apalagi seorang menteri misalnya, pejabat publik yang pengambil keputusan, itu mereka bagian dari pemerintahan, bagian dari pelayan publik, dia harus sesuai dengan apa yang dikatakan, tindakannya, satunya kata dan tindakan. Harus sudah bersumpah juga kan? Iya Mas. Nah itu menurut saya gak ada toleransi lah. Gitu. Gak ada toleransi untuk mereka seenaknya melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kan jadi ambigu Mas. Pemerintah membuat peraturan, ya kan? Kemudian yang pemerintah, taruhlah subjek yang lain, itu membantahnya sendiri. Itu maksudnya apa? Kalau dia DPR, oke lah, perannya memang mengontrol, ya kan? Parlemen, memang mengontrol kebijakan pemerintah, melakukan kritik dan lain sebagainya. Tapi dia, taruhlah dia menteri, atau bahkan dia kepala daerah dan lain sebagainya, itu nggak boleh dia seperti itu. Dia kan ini struktur sudah jelas kenegaraan seperti apa. Nah masyarakat yang menerima ini yang kemudian mendapat dampak yang sangat besar. Itu loh akhirnya. Nah gini Mas, ini yang di bawah nih akhirnya juga merasa, akhirnya timbul rasa ketidakadilan. Nah ini yang berbahaya menurut saya. Misalnya gini, banyak orang-orang di kampung yang mengadakan pesta pernikahan itu dibubarkan oleh Satgas. Tapi banyak pejabat baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan acara. Itu sudah banyak lah, mungkin di media-media. Mas Arief juga udah pernah lihat. Itu dibiarkan, tidak ada sanksi tegas. Menurut saya harus ada sanksi tegas. Nah, itu kemudian timbul rasa ketidakadilan kan dari masyarakat. Loh, kok yang situ nggak kok ditindak, saya kok ditindak ya? Apa karena saya rakyat kecil? Kan gitu. Oh, berarti nggak adil dong negara ini kan? Nggak boleh seperti itu kan? Rasa keadilan, rasa ketidakadilan ini nanti berbahaya ujung-ujungnya. Mereka akhirnya nggak percaya kepada kebijakan negara, nggak percaya pada kata-kata kepala negara, apa yang disampaikan oleh kepala negara kita, nggak percaya dengan asas negara kita. Akhirnya kan dampaknya panjang Mas. Betul. Gitu. Akhirnya dia ya udahlah. Bahasa Jawanya sekarang-karmu. Carpe diem ya. Kan? Nah, mau apa aku nggak urus kan. Akhirnya gitu. Akhirnya warga diomongin susah. Ya gitu. Karena ya itu dampak, itu efek dari apa ya? Distrust yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat publik yang tidak mau mematuhi aturan negara itu sendiri. Jadi tidak tercipta akhirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Betul, Mas. Mungkin akhirnya hanya untuk kalangan pejabat atau kalangan yang berduit saja. Jadi gini tuh, ada beberapa hal yang sempat saya baca di media. Karena COVID ini kan bukan hanya efeknya ke orang miskin, tapi orang kaya gitu. Tapi banyak yang berasumsi bahwa orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin. Kaitan dengan pajak. Kenapa Ketum membuat tulisan orang kaya ini harus ditambah pajaknya gitu? Kenapa kira-kira tuh? Karena menurut saya semua kena imbas di COVID. Iya, karena kalau berdasarkan data yang dari Credit Suisse, baik secara jumlah personalnya, subjeknya itu bertambah, jumlah kekayaannya juga bertambah. Nah, tentu semua kena dampak. Tapi menurut saya gini Mas, kita harus pilah. Di tengah COVID seperti ini, memang orang kaya terkena dampak, taruhlah usahanya. Tapi dia punya kemampuan untuk melakukan pelindungan terhadap nilai kekayaannya. Dipindah tangankan ke investasinya ke sektor-sektor yang masih hidup. Taruhlah misalnya ekonomi digital masih hidup, ya kan, malah justru berkembang pesat. Itu bisa mereka pindahkan. Tapi orang miskin
punya kemampuan tidak untuk melindungi asetnya. Nah itu menurut saya yang membuat akhirnya data Credit Suisse itu menyatakan demikian bahwa orang kaya di Indonesia baik jumlahnya maupun subjeknya itu bertambah kekayaannya. Nah kondisi ini menurut saya kalau dibiarkan di masa pandemi ini, menurut saya sangat bertentangan dengan Pancasila. Sangat bertentangan dengan semangat cita-cita kemerdekaan kita. Itu pertama. Yang kedua, juga tidak baik untuk perekonomian kita. Bayangkan kalau hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi kita, padahal negara ini membutuhkan kesejahteraan yang merata. Itu menurut saya itu bisa membawa masuk Indonesia ke dalam jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Nah, resiko dari negara yang masuk ke kategori middle income trap itu dia tidak bisa maju, Mas. Karena potensinya ini kan warga negara, penduduk kan potensi nih. Betul. Kita punya penduduk yang jumlahnya sangat besar, dia potensi pasar, sumber daya alam yang besar juga, itu semua potensi. Ini akhirnya negara ini tidak bisa memaksimalkan potensinya dengan baik, karena selalu terbentur oleh akumulasi kekayaan yang hanya jatuh kepada segelintir orang. Nah ini menurut saya justru merugikan Indonesia. Iya. Menurut saya makanya kami dari GMNI usulkan harus ada pajak progresif. Ditambah pajaknya. Untuk siapa? Untuk negara. Agar negara ini bisa punya energi baru lah. Pajakan ini kan menambah pendapatan negara. Banyak pendapatan negara yang hilang loh atas COVID. Banyak ekspor impor, perdagangan yang kemudian tidak sebaik situasi normal. Atau bahkan berhenti kan. Nah, ini harus kalau ada pajak dari pajak progresif kalau diterapkan, ini bisa menambah energi negara. Apabila dimanfaatkan dengan baik, itu syaratnya kan tidak dikorupsi dan lain sebagainya. Itu tentu, nah ini sangat baik untuk menambah kekuatan negara untuk melakukan perlindungan sosial terhadap masyarakat. Karena masih ada lebih dari 20% ya kan masyarakat Indonesia yang miskin, rentan miskin. Di masa pandemi ini ya kan banyak nih jumlah orang miskin pasti bertambah. Karena apa? Mereka yang pendapatannya kelas menengah kemudian drop. Taruhlah kena PHK, pengurangan upah. Nah itu drop menjadi mereka masuk ke dalam garis kemiskinan. Nah ini yang seperti ini harus diatasi. Jangan sampai kemudian dinikmati oleh segelintir orang yang mayoritas bangsa Indonesia ini kemudian kesulitan. Itu kan nggak benar juga, Mas. Jadi ada ketimpangan akhirnya di ekonomi juga ya. Jadi memang kalaupun dinaikkan pajak dari orang yang kaya atau lebih rezekinya, itu juga akan berdampak ke negara kita sendiri juga ya. Artinya bisa juga membagikan ke orang-orang yang dari menengah ke bawah lah katakannya untuk berbagi gitu. Memang saya lihat juga begitu tuh. Jadi ada beberapa hal yang diuntungkan juga terhadap COVID kan. Dan ini perlu juga untuk ada hal yang dilakukan oleh pemerintah lah kira-kira. Bicara soal COVID tadi tuh misalkan kira-kira harapan ketum sendiri sebagai ketum GMNI dengan katanya udah 10 titik ya GMNI melakukan vaksinasi katakan. Harapan ke depan tuh untuk masyarakat, untuk pemerintah. Karena kita kan nggak pengen lama-lama, COVID kan nggak pengen lama. Kira-kira harapan ke depan untuk Indonesia itu gimana tuh? Ya, kalau menurut saya pertama kita taruhlah fokus ke COVID sebelum masuk ke ekonomi ya. Kita diskusi soal COVID dulu. Mereka yang atau fokus ke penyebaran COVID. Menurut saya pemerintah harus seimbang juga antara hulu dan hilir. Oke, hulunya vaksinasi. Nah hilirnya apa? Mereka yang isoman gitu. Betul. Itu harus ditangani juga.
Artinya oke, masyarakat disuruh vaksin, saya sepakat. Kita juga sudah melakukan. Nah, oke, masyarakat divaksin, mereka mendapatkan injeksi kekebalan imun. Nah, yang kedua, mereka yang terpapar COVID, yang sedang melakukan isoman, tapi mereka kondisinya terbatas, seperti yang tadi saya ceritakan, Mas, ada tukang ojek misalnya, pendapatannya hanya dari harian, bekerja sebagai tukang ojek, dia terkena COVID karena memang bekerjanya kan rawan. Tapi kalau nggak bekerja juga nggak makan kan gitu. Nah, oke, dia sudah divaksin tapi ternyata tetap kena positif. Ya bukan berarti vaksin nggak perlu, bukan. Ya ini ditangani isomannya. Isomannya ditangani, pemerintah harus ada policy untuk itu. Ada kebijakannya harus menjangkau mereka yang isoman dalam kondisi terbatas. Tidak semua mereka karena rumah sakit penuh, wisma atlet penuh, taruhlah spot-spot isoman itu penuh, itu dia tidak bisa masuk ke spot-spot isoman yang dijangkau pemerintah. Dia di rumah dengan kondisi seadanya, taruhlah. Nah itu harus dijangkau. Kalau nggak dijangkau, ini hulunya kan, Mas. Ini harus diselesaikan. Oke, vaksinasi jalan, ini juga jalan. Nah, sehingga angka COVID bisa ditekan, yang ada kematian bisa ditekan, yang ini kan isoman kan, taruhlah jangan sampai dong dia masuk ke dalam angka kematian kan. Betul. Jangan sampai dia sampai meninggal, itu nanti menambah angka kematian kita. Itu memperburuk kondisi. Panik, masyarakat panik, pemerintah juga pasti was-was kan. Nah, itu ditekan sehingga angka kematian per harinya bisa ditekan. Nah, vaksinasi untuk mengatasi mereka agar yang sehat tidak terpotensi kena. Terutama ya tentu dengan vaksin dan protokol itu. Nah, ini menurut saya harus imbang seperti itu. Nah, yang kedua dari ekonomi menurut saya, pemerintah perlulah bukan hanya bantuan UMKM lah menurut saya, tapi mencarikan jalan UMKM ini untuk bisa bergerak. Nah, oke, vaksinasi syaratnya taruhlah untuk bisa berjualan PKL, pasar tradisional. Mereka diwajibkan vaksinasi sehingga tidak tersebar virus, terpapar virus. Nah, yang kedua, dicarikan jalan bagaimana caranya dia tidak sampai bangkrut sama sekali. Itu yang menurut saya, ya oke lah ada suntikan kemarin bantuan UMKM, tapi menurut saya itu belum signifikan gitu. Nah, perlu menurut saya ada kebijakan yang bisa menggairahkan ekosistem mereka. Kan mereka ekosistemnya terancam habis kan di era COVID ini. Menurut saya perlu ada dicarikan jalan lah. Taruhlah mau digitalisasi boleh, atau kita carikan sektor-sektor atau jembatan-jembatan agar tetap bisa bergerak kan ekonominya. Menurut saya itu bisa lah. Kalau semua pemerintah punya daya upaya, satu pemikiran untuk menyelamatkan masyarakat dan negara ini, saya kira bisa. Bukan tidak bisa lah. Masalahnya ini di tengah COVID seperti ini banyak konflik kepentingan gitu loh, baik kelompok, pribadi. Betul. Ya kan, belum apa-apa sudah ramai pilpres-pilpresan, capres-capresan. Nah, ini kan mengganggu. Menurut saya ini apa ya? Polusi lah, polusi dari isu-isu di medsos ini, polusinya itu geger-gegeran, capres-capresan. Nah, ini yang menurut saya sampahnya di Indonesia ini. Karena bukan saya anti politik, bukan gitu ya. Ya ini kan masih lama, 2024. Ini loh di depan mata, angka kematian masih tinggi, angka isoman tinggi, masyarakat sulit. Serba dibatasi, apain kita ribut capres-capresan gitu loh. Udahlah, hentikan itulah perdebatan tentang perebutan kekuasaan. Maksud saya gini Mas Bob, ya kita berhenti dulu lah
untuk mengejar hal-hal yang kayak gitu. Ini kemanusiaan kita sedang terancam. Kemanusiaan kita sedang terancam. Bukan hanya mereka yang ada di Wisma Atlet yang terancam, kita semua juga terancam. Virus itu menghampiri kita kapan saja. Bahkan orang-orang terdekat kita sudah terkena virus COVID-19. Nah, COVID sudah di depan mata, bukan lagi dari Wuhan sana yang katanya bisa dihilangkan hanya dengan taruhlah tadi klinik-klinik magic yang kayak gitu. Enggak, ini udah di depan mata nih, saudara kita sendiri, bahkan orang tua dan lain sebagainya sudah terkena COVID. Ya ayolah, artinya eksistensi kita sebagai manusia terancam nih oleh sebuah penyakit, sebuah virus. Ya sudahlah, hentikan hal-hal yang konstelasi birahi itu. Nah, seperti mengejar kepentingan politik, ya kan, ingin eksis, ya kan, ingin taruhlah ribut soal elektabilitas. Nah, ini problem, Mas. Kita ini mendefinisikan apapun dengan satu logika tunggal menurut saya. Ini yang menurut saya berbahaya buat Indonesia. Apa? Mendefinisikan masalah Indonesia dengan satu sudut pandang, yaitu elektoralisme. Semua dipandang elektabilitas. Kita sehari-hari apapun, berbuat apapun hanya untuk elektabilitas. Satu hal yang dianggap maha penting, melebihi Tuhan mungkin ya, yaitu elektabilitas gitu kan. Ini berbahaya menurut saya. Ini yang perlu dihentikan. Menurut saya perlu ada satu ungkapan lah, atau sebuah refleksi yang diungkapkan oleh Pak Jokowi agar bangsa ini berhenti dulu ngomongin soal elektabilitas, konflik politik, ya kan, oposisi, inilah itulah. Nah, itu oke, orang boleh mengawasi, boleh, cuma jangan ribut soal elektabilitas, perebutan suara dan sebagainya. Itu nanti dulu lah. Negara ini itu tidak dibangun dengan elektabilitas kok. Dengan gotong royong, dengan musyawarah mufakat gitu loh. Negara ini eksis itu bukan karena elektabilitas gitu loh. Ya kan, Bung Karno, Bung Hatta, ya kan, Sultan Syahrir, semua tokoh-tokoh misalnya founding father itu membangun bangsa ini tidak dengan ukuran elektabilitas, tapi dengan gotong royong. Dengan gotong royong, musyawarah mufakat, ada tujuan yang mulia gitu. Nah, kok sekarang kita ribut elektabilitas di tengah rakyat kesulitan? Menurut saya harus ada semacam pesan-pesan, atau bukan pesan ya, semacam direct dari kepala negara, ungkapan yang untuk arahan dari kepala pimpinan negara, menurut saya menyampaikan sesuatu Pak Jokowi tentang ini soal elektoralisme. Ini penyakit sekarang. Semua jadi ribut gara-gara elektabilitas. Termasuk banyaknya kebijakan-kebijakan yang nggak jalan itu karena problem elektabilitas. Masing-masing menteri ini fokus 2024, padahal kondisi rakyat, hidup rakyat gak dia urus. Nah, ini menurut saya perlu ada direct dari Pak Jokowi untuk menertibkan para pembantunya, para semua elemen, karena ya memang harus ditegur lah, bahwa janganlah Anda memikirkan elektabilitas Anda sendiri. Pilpres masih jauh. Ini Pak Jokowi baru kemarin terpilih 2019, ya kan? Ya ayolah kerja dulu gitu loh. Betul. Buktikan ke masyarakat bahwa lu bisa kerja. Ini masyarakat lagi sulit. Jangan ngomongin elektabilitas terus, ya kan? Nah, itu menurut saya yang harus ada direct dari kepala negara untuk ini kondisi bangsa ini kacau karena itu. Semua elit, semua pejabat fokus bukan untuk menyelesaikan masalah pandemi, tapi fokus elektabilitas. Berebut elektabilitas, berebut suara, investasi elektabilitas, investasi suara untuk 2024. Itu nggak salah, boleh-boleh aja, tapi lihat dong kondisi sense of crisisnya dipakai kan.
empatinya dipakailah, ya kan? Kita kan sebagai manusia, dasar diri kita ya kita harus empati kepada kemanusiaan kan gitu. Kemanusiaan kita mana? Kok rakyat lagi sulit ya kan, ngomong elektabilitas ya kan. Itu yang menurut saya perlu Jadi kalau saya simpulkan tuh bahwa di proses yang kita harus berpikir soal kemanusiaan secara keseluruhan, Pak Ade Jokowi ini memang harus membuat satu narasi tunggal. Ya. Satu narasi tunggal bahwa hari ini kita fokus kepada penanganan COVID. Urusan elektoral, urusan elektabilitas akan berjalan ketika memang ini sudah selesai, kira-kira gitu tuh ya. Jadi fokus utama Indonesia adalah fokus bagaimana COVID ini selesai di Indonesia. Ini menjadi, saya kira kalaupun akhirnya Pak Jokowi begitu juga akan menjadi satu prestasi yang signifikan ya untuk Indonesia. Tidak terasa Tom, ini kita semoga minum dulu Tom sebelum kita tutup. Jadi tidak terasa kita ternyata sudah berbincang lama Tom soal pemerintah, soal yang ada di Indonesia, soal COVID, soal menteri yang keluar negeri dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya Tom. Sama-sama Mas Arif. Jadi diskusi ini bukan akhirnya menjadi satu hal yang menyinggung siapapun, tapi ini menjadi masukan yang bagus saya kira untuk pemerintah, sehingga pemerintah juga rupanya sadar bahwa ada hal-hal yang perlu difikirkan, perlu menjadi konsentrasi, perlu menjadi fokus, bahwa COVID ini ada, COVID ini nyata, COVID ini ada di depan mata kita, bahkan di samping kita, bahkan selalu membayangi kita, mengintai itu. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ketum juga ini menjadi masukan, ini menjadi satu informasi yang bisa diambil oleh seluruh sahabat Gio dimanapun berada, khususnya untuk pemerintah. Terima kasih atas waktunya, sama-sama Arjuna. Siap. Oke, dari saya Arif Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.